Saudara-saudariku yang terkasih, begitu sering kita berdoa memohon kepada Allah supaya kita bisa melewati segala persoalan, kesulitan yang sedang kita alami. Dengan iman kita memohon agar Allah mengabulkan setiap doa dan permohonan kita. Saat semuanya berubah menjadi baik atau segala permohonan kita terkabulkan, apakah kita menjadi orang yang tahu bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas apa yang sudah kita terima? Saudara terkasih, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang 10 orang kusta yang datang memohon belas kasih dari Tuhan. Mereka tidak saja sakit secara fisik, tetapi juga sakit secara sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka dikucilkan, dihindari dan dianggap sebagai orang yang mendapat kutuk dari Allah. Mereka datang kepada Yesus karena percaya, sehingga berlutut dan memohon belas kasih dari Tuhan. Guru, kasihanilah kami. Yesus menyembuhkan dan memulihkan mereka, tidak dengan ritual khusus, tetapi hanya meminta kepada mereka untuk pergi. Perlihatkanlah diri mereka kepada para imam. Mereka pergi kepada para imam agar kenajisan yang melekat pada diri mereka dilepaskan dan mereka hidup baru seperti sesama yang lainnya. Namun yang menarik di sini adalah dari 10 orang kusta ini hanya satu yang kembali dan mengucap syukur. Saudaraku yang terkasih, satu orang kusta yang berasal dari Samaria ini kembali untuk bersyukur. Naaman juga dalam bacaan pertama yang kita dengar juga orang kafir yang percaya kepada Elisa. Dan setelah mengalami kesembuhan, mereka kembali dengan hidup baru. Mereka percaya kepada Allah Israel, Allah orang hidup. Mereka dua sembuh secara fisik, terlepas dari penyakit, tetapi sekaligus diangkat menjadi anak Allah. Mereka percaya bahwa kesembuhan ini karena Allah yang mengasihani, Allah yang membebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Sebaliknya, ada 9 orang kusta lainnya yang pergi, tidak kembali. Apakah mereka tidak sembuh? Mereka juga sembuh. Mereka sembuh sehingga pergi kepada imam dan ke tengah-tengah masyarakat, kembali ke tengah keluarga. Mereka memilih untuk memproklamirkan kepada sesama bahwa mereka tidak lagi najis dan tidak menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam ucapan syukur mereka. Saudara terkasih, apakah kita juga sudah sembuh dari segala sakit penyakit kemanusiaan kita? Mungkin kita tidak sakit secara fisik, tidak sakit kusta, tetapi bisa saja kita sakit kusta secara rohani. Kita yang kasar kepada sesama, kita yang menghina orang lain, kita yang menyiksa sesama, kita yang menyingkirkan orang di sekitar, dan masih banyak hal lainnya. Tuhan mengajak kita untuk datang bersatu erat dengan orang yang bersatu akan terus-menerus percaya dan beriman kepada Allah, dan juga tahu bersyukur atas segala yang diterimanya. Rasul Paulus mengajarkan kita tentang rasa syukur itu. Rasa syukur kepada Allah harus terwujud dalam tindakan nyata. Paulus menunjukkan bahwa ia rela menderita, rela dibelenggu, rela dipenjara seperti seorang tahanan demi mewartakan Injil. Saudaraku yang terkasih, ada banyak mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur, naikkan ucapan terima kasih kepada Allah. Kita belajar dari seorang kusta tadi dan juga Naaman, agar kita sungguh-sungguh bersatu erat dengan Allah. Kita berkomitmen untuk memiliki identitas sebagai seorang beriman, dengan mewujudkan iman dan syukur dalam tindakan-tindakan nyata. Jika kita sudah sembuh, jangan lupa kembali kepada Dia yang menyembuhkan kita. Naikkan syukur dan pujian, karena di saat yang sama, kita tahu apa yang kita terima adalah belas kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.